Begitu Qin Chen mengangkat tangannya, token ini langsung jatuh ke tangannya. Kemudian, dia mulai mempelajari token tersebut. Pada saat ini, token tersebut bersinar dan memancarkan aura yang kuat, seolah-olah telah berkomunikasi dengan langit dan bumi. Di token itu, tulisan samar muncul secara tak terduga. Tianji. Bahkan ada perasaan berdenyut di benak Qin Chen. Buku kuno misterius yang tersembunyi di kedalaman jiwa Qin Chen, pada saat ini, tampak terkejut dan sedikit gemetar. Buku kuno misterius itu adalah salah satu rahasia terbesar kelahirannya kembali. Untuk waktu yang lama, Qin Chen sangat ingin tahu tentang asal-usul buku kuno yang misterius itu, dan bahkan mengembangkan harta karun seperti The Book of Origin. Tapi sekarang, token dengan kata Tianji sebenarnya dapat beresonansi dengan buku kuno yang misterius. Apa hubungan di antara mereka? Qin Chen mempelajari token ini dengan cermat. Dia merasa benda ini mengandung rahasia yang luar biasa. Jika dia bisa mempelajarinya secara menyeluruh, dia bahkan bisa mengintip jejak rahasia buku kuno yang misterius. Sisi token ini sangat halus, dengan kristal, dan tidak ada komposisi material yang terlihat. Itu bersinar saat ini, dan sangat hangat, memberi Qin Chen perasaan interaksi antara surga dan manusia. Dalam kegelapan, Qin Chen sepertinya melihat beberapa bayangan. Bayangannya sangat kabur, tapi itu terkait dengan takdirnya. Di token, ada banyak pola dan perubahan, tapi tidak ada penampilan khusus. Tidak peduli bagaimana Qin Chen menanamkan energi, dia tetap tidak bergerak, tetapi hanya sedikit bersinar, membuat Qin Chen tidak tahu apa-apa. Dan ketika Qin Chen sedang mempelajari token ini, di tempat lain, sesosok yang memancarkan aura menakutkan keluar dari kehampaan, dengan cepat memasuki area itu, dan akhirnya naik ke langit di atas sungai hantu. Orang-orang ini memancarkan kekuatan takdir yang luar biasa, itu adalah leluhur Zhuge Rulong. Di sini, aku merasakannya, Tuyang dan yang lainnya telah jatuh di sini. Zhuge Rulong berkata dengan suara yang dalam, matanya menatap sungai hantu yang sangat kacau di pertempuran sebelumnya. Di belakangnya, Zhuge Yao dan yang lainnya juga menunjukkan kengerian di mata mereka. Penatua Zhuge Tuyang jatuh di sini. Mereka dengan cepat menyapu sungai hantu, bersenandung, dan kekuatan takdir merembes keluar, menangkap segala sesuatu di sekitarnya, tetapi nafas di sini hampir menghilang, dan tidak ada nafas yang tertahan sama sekali. Nenek moyang tua, seseorang telah membersihkan tempat ini, dan dibersihkan dengan sangat bersih, tanpa petunjuk apapun. Kata Zhuge Yao mengatakan bahwa pengoperasian teknik takdir tidak dapat menangkap petunjuk sedikitpun. Biarkan aku yang melakukannya, kata Zhuge Rulong mendengus dingin. Dia mengangkat tangannya dan berdengung. Tiba-tiba, roda takdir muncul di tangannya. Di matanya, serangkaian cahaya takdir yang mengerikan muncul. Meskipun Xiao Yi dan Xiao Huo telah menyerap semua nafas di sini, tidak peduli bagaimana mereka menyerapnya, mereka tidak dapat menghilangkan takdir mereka. Segera, sedikit takdir mulai ditangkap oleh Zhuge Rulong. Huff, aku menangkapnya, tapi aku ingin melihat siapa yang berani membunuh keluarga Zhugeku. Kata Zhuge Rulong mendengus dingin, membuka matanya, dan di matanya, roda tulis Yin dan yang berputar dengan panik, melihat sungai panjang takdir, di sepanjang sungai panjang takdir, untuk memata-matai nasib Zhuge Tuyang, dan menonton beberapa dari apa yang terjadi di sini. Tepat ketika dia hendak menangkap misteri sungai panjang takdir, tiba-tiba, dia memuntahkan darah merah, dan batuk darah satu demi satu. Ada apa denganmu, leluhur? Teriak kaget orang-orang di sekitar terkejut, karena mereka melihat mata leluhur Zhuge berdarah, dan situasinya cukup serius. Apa yang salah? Diperkirakan hanya seorang guru suci yang membunuh sesepuh Zhuge Tuyang, mengapa reaksi seperti itu terjadi? Saat ini, Zhuge Rulong terlihat sangat malu. Dia membuka mulutnya lebar-lebar dan menggelegak keluar. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun.
Dia bahkan berteriak diam-diam dan menyakitkan. Nenek moyang Zuge tampak bodoh, matanya berdarah, matanya tampak buta, dia berhenti berbicara, dan mengeluarkan geraman seperti binatang. Orang-orang di sebelahnya ketakutan. Penampilan leluhur saat ini lebih menakutkan daripada terakhir kali dia menghitung nasib tanah leluhur keluarga Zuge. Leluhur adalah orang yang kuat, bahkan jika dia menghitung takdirnya, dia tidak pernah seperti ini biasanya. Tanpa diduga, mereka mendapat reaksi balik baru-baru ini. Mata Zuge Rulong merah dan telinganya berdarah. Dia tampak sedikit menakutkan, tubuhnya menjadi semakin reyot, dan dia tidak bisa duduk diam, seolah-olah dia akan duduk di tempat. Leluhur, kata sekelompok orang cemas dan sangat cemas. Zuge Yao dengan cepat menembak, menyuntikkan energi kehidupan yang kuat ke dalam tubuh Zuge Rulong untuk membantunya menghadapi nasib buruk. Nenek moyang telah menghadapi kutukan ilahi dan menerima yang tidak diketahui. Situasi ini dipahami oleh mereka yang menguasai jalan takdir, karena pelatihan kelompok keluarga Zuge pernah mengatakan bahwa kekuatan takdir hanya dapat digunakan untuk memata-matai masa lalu, tetapi tidak dapat digunakan untuk menangkap rahasia surga, karena rahasia surga jangan dibocorkan, jangan dihitung oleh orang lain, begitu Anda menyentuh rahasianya, Anda akan dikutuk oleh surga, dan penguasa terkuat akan jatuh. Zuge Rulong meraung kesakitan, matanya menonjol, seolah hendak meledak, tubuhnya yang kurus menjadi semakin kejang, dan tubuhnya berkedut. Banyak ahli dari keluarga Zuge di sekitar ketakutan, dan satu demi satu menembak, menanamkan kekuatan hidup mereka ke dalam tubuh Zuge Rulong. Zuge Rulong adalah pilar keluarga Zuge. Begitu leluhur jatuh, keluarga Zuge mereka akan berakhir. Vitalitas yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke tubuhnya. Setelah sekian lama, Zuge Rulong memuntahkan darah lagi, dan kemudian perlahan-lahan menjadi tenang, dan menarik napas panjang, keadaan mereda, dan dia bangkit kembali dari kematian. Leluhur, apakah kamu baik-baik saja? Zuge Yao dan yang lainnya bertanya dengan gugup. Tianji, aku menyentuh rahasianya. Kata Zuge Rulong memiliki hati yang tertinggal, dan berkata dengan susah payah, matanya ngeri. Rahasia, ucap yang lain kaget, bagaimana mungkin? Seandainya kematian Zuge Tuyang yang lebih tua telah berakhir, bagaimana dia bisa melanggar rahasianya? Masuk akal bahwa ini seharusnya tidak terjadi sama sekali, belum lagi Zuge Tuyang yang lebih tua hanyalah penguasa suci puncak, bahkan jika level yang mulia jatuh, seharusnya tidak demikian. Yang mulia Zun sama sekali tidak dapat dianggap sebagai surga, karena tidak dapat mengubah cara kerja langit dan bumi. Itu harus menjadi semacam harta karun. Orang yang membunuh Zuge Tuyang memiliki semacam masalah rahasia di tubuhnya. Saya memiliki perasaan bahwa itu tampaknya adalah harta dari Sekte Tianji. Mata Zuge Rulong bersinar, sedikit bersemangat. Harta karun dari Sekte Surgawi. Yang lain terkejut ketika mereka mendengar bahwa Sekte Rahasia Surgawi, salah satu kekuatan teratas di alam surga kuno, benar-benar raksasa. Itu diklaim sebagai rahasia surgawi. Mereka diusir dari sekte, hanya anak terlantar, dan mendirikan keluarga Zuge saat ini. Jadi seberapa kuat sekte Tianji kuno? Mereka bahkan tidak bisa membayangkan. Perintah rahasia, mungkin perintah rahasia yang menghilang di dunia rahasia itu. Zuge Rulong berkata tiba-tiba, matanya memancarkan pelangi ilahi, bahkan sedikit bersemangat. Zuge Yao, aku ingat kamu mengatakan itu saat itu. Di alam rahasia itu, Xiao Zun mendapatkan warisan formasi, jadi dia sangat mungkin mendapatkan perintah rahasia. Saat itu hanya tebakan dari keluarga Zuge kami. Sekarang sepertinya itu memang perintah rahasia. Suara Zuge Rulong bergetar. Di zaman kuno, pertempuran antara manusia dan iblis. Untuk melawan iblis, Sekte Misteri Surgawi menghitung rahasia surga. Hasilnya adalah pembalasan. Banyak master jatuh, tetapi mereka memberikan kontribusi besar pada perang antara manusia dan iblis.
Mengetahui mengapa iblis tiba-tiba begitu kuat, itu adalah sekte rahasia surgawi. Berspekulasi tentang rahasia surgawi, mengetahui kedatangan kekuatan gelap, dan memberi nama pada 10.000 ras. Namun, sekte rahasia surgawi juga dikutuk oleh surga, menderita kerugian besar, dan ditembak oleh kekuatan gelap, karena kekuatan gelap merasa terancam di sekte rahasia surgawi dan akhirnya dihancurkan. Dalam pertempuran ini, kekuatan gelap mengambil tangan mereka sendiri untuk melenyapkan sekte rahasia surgawi. Pertempuran itu redup dan gelap, dan itu juga merupakan pertempuran terpenting yang menyebabkan fragmentasi surga. Kemudian, sekte misteri surgawi dihancurkan, tetapi 10.000 klan berdasarkan perhitungan sekte mitos surgawi, melakukan metode melawan kekuatan gelap, dan ini melawan iblis. Jika tidak, dalam pertempuran kuno, 10.000 klan akan dihancurkan secara langsung. Oleh karena itu, sekte Tianji memiliki posisi yang sangat penting di hati umat manusia dan bahkan 10.000 ras. Ini juga salah satu hal terpenting yang ingin dikembalikan oleh keluarga Zhuge ke sekte rahasia surgawi dan diakui oleh kekuatan surga teratas. Selama kekuatan surga teratas mengakui keluarga Zhuge sebagai warisan dari sekte Tianji, maka dengan reputasi sekte Tianji di surga, keluarga Zhuge tidak ada rasa takut sama sekali. Ini adalah modal politik yang sangat besar. Namun, keluarga Zhuge tidak dapat menemukan perintah rahasia Tianjizong. Dan sekarang, perintah rahasia telah muncul. Dikabarkan bahwa selama perintah rahasia diperoleh, warisan sekte Tianji dapat dibuka di zaman kuno, dan warisan sekte Tianji terlalu penting bagi keluarga Zhuge. Orang yang dikejar oleh Raja Iblis, orang yang memperbudak Xiahou Zun dan mendapatkan perintah rahasia, dan orang yang membunuh Zhuge Tuyang, kemungkinan besar adalah orang yang sama. Kata Zhuge Rulong bernapas dengan cepat, dan cahaya redup masuk ke matanya. Zhuge Yao dan yang lainnya di sekitar juga menghirup udara. Jika demikian, bukankah mereka sangat dekat satu sama lain? Namun, mengapa pihak lain membunuh penatua tertinggi dari keluarga Zhuge mereka? Mengapa pihak lain menatap keluarga Zhuge saya? Zhuge Rulong berkata dengan sungguh-sungguh, meskipun saya tidak tahu apa yang terjadi, orang ini harus mengetahui asal-usul keluarga Zhuge kita dan mengincar keluarga Zhuge kita. Leluhur, apa yang harus kita lakukan sekarang? Zhuge Yao dan yang lainnya dengan penuh semangat berkata, jangan terburu-buru, biarkan aku menghitung. Zhuge Rulong menyentuh darah di sudut mulutnya. Nenek moyang, apakah kamu memikirkannya dalam jangka panjang? Zhuge Yao dan yang lainnya terkejut. Jika leluhur Zhuge Rulong menghadapi situasi sebelumnya, mereka akan menderita. Tidak ada cara bagi mereka untuk datang ke sekte Tianji. Jangan khawatir, saya tidak akan menghitung orang ini secara langsung. Ini jalan buntu. Orang tua ini adalah penguasa alam. Jika saya tidak memiliki sarana, bagaimana saya bisa mendapatkan pijakan di alam surga ini? Kata Zhuge Rulong mendengus dingin. Dia berkata bahwa dia memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, jadi dia berani bertindak tidak hati-hati. Apalagi dia menduga kekuatan lawan tidak kuat. Dari layar Battle of the Void Sea terlihat bahwa lawan masih jauh dari alam venerable. Bahkan jika dia benar-benar membunuh Zhuge Tuyang, dia hanya bisa mengatakan bahwa lawannya dengan kekuatan Holy Lord bukanlah apa-apa, dan orang ini memiliki perintah rahasia yang dapat membutakan persepsi Zhuge Tuyang, dan itu masuk akal. Dia mengubah metode deduksi dan membuat perhitungan. Kali ini, dia tidak melacak takdirnya, tetapi didekati dari beberapa petunjuk. Cara ini relatif aman. Begitu masalah terjadi, dia bisa menghindarinya tepat waktu. Namun, kemudian dia mulai batuk darah lagi, dan ketujuh lubang itu berdarah, dan dia menjerit kesakitan lagi, dan matanya sedikit kendur. Leluhur, kata orang di sebelahnya terkejut dan ketakutan. Apa yang terjadi? Bukankah dia bilang tidak apa-apa?
Mengapa dalam bahaya lagi, dan berdarah lagi? Tidak apa-apa, ini serangan balik yang tepat, ini tidak cukup fatal. Kali ini, Suge Rulong pulih dengan cepat, dan dia menggelengkan kepalanya dan pulih. Bagaimana? Suge Yao dan yang lainnya berkata dengan gugup. Tidak bisa menghitungnya. Suge Rulong sakit kepala. Kali ini, dia mencoba untuk lebih dekat, tetapi sebelum dia bisa menghitungnya, dia masih mendapat serangan balasan. Bagaimana ini bisa begini? Kata Suge Yao dan yang lainnya sangat cemas. Sebelumnya, mereka selalu ingin mendapatkan warisan dari Sekte Tianji. Di mata keluarga Suge, mereka selalu menganggap diri mereka sebagai pewaris asli dari Sekte Tianji, tetapi mereka belum bisa mendapatkan warisan dari Sekte Tianji. Tidak apa-apa, jangan menghitungnya. Suge Rulong berkata dengan suara yang dalam, dengan cahaya dingin di matanya. Suge Tuyang dan yang lainnya datang setelah keluarga Kingsu, yang berarti orang ini kemungkinan besar bersama keluarga Kingsu. Jika ada koneksi, ayo pergi, ayo kejar seseorang dari keluarga Kingsu, mungkin kita bisa menemukan orang ini. Suge Rulong berkata dengan sungguh-sungguh, matanya redup. Kata-katanya membuat Suge Yao dan yang lainnya tiba-tiba sangat gembira. Ya, meskipun leluhur tidak dapat menghitung posisi pihak lain, kemungkinan besar masalah ini terkait dengan keluarga Kingsu, meskipun mereka tidak tahu apakah itu benar ada hubungannya, tetapi selama mereka menangkap keluarga Kingsu, semuanya akan menjadi jelas.